Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok kelas bisnis model jurusan manajemen dengan dosen pengampu Bu Dian Puspita Novrianti, SE MSc. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing saling bekerja sama untuk memenuhi tugas kelompok ini. Stay watching our video. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Tari Triana selaku Ketua Kelompok dengan NIM 2102114146. Ade Irdianti 2102135523, Nasya Andini Irawan 2102116013, Hendrawan Bangkit 2102112047, Afifah Mutiarani 2102110427, Andreas Fernando Samosir 2102113842. Usaha yang akan kami buat memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai langkah awal mahasiswa di bidang bisnis, khususnya bisnis model. Yang kedua, menanamkan kerjasama di bidang bisnis. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang bisnis model. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk mengapresiasi sebuah bisnis. Dan yang terakhir, belajar berorganisasi dan melatih tanggung jawab secara nyata. Menjelaskan tentang aspek produksi dan juga operasional. Baiklah, pertama-tama, jenis usaha yang kami lakukan adalah jenis usaha di dalam bidang kuliner, yaitu makanan cepat saji yang berasal dari Turki, yaitu kebab, dan juga kami menggunakan saus yang berasal dari Korea Selatan, yaitu saus samyang, dan kami beri nama kebab kami yaitu kebab saisang atau kebab saus samyang. Baiklah, untuk bahan produksi itu sendiri kami tidaklah sulit. Kami membeli bahan-bahan baku di pasar ataupun minimart, bisa di pasar atau minimarket terdekat. Dan untuk bahan-bahan baku dan juga harganya, yaitu yang pertama kami ada daging, membeli daging seharga 43.000, selada 7.000, timun 3.000, mayonaise 15.000, kulit kebab 25.000, saus sambal, saus samyang, mentega seharga 10.000, masing-masing seharga 10.000, bawang bombay 7.000, kertas bungkus 20.000, gas 50.000, dan total rata-rata yang kami keluarkan bahan baku adalah lebih kurang seharga 195.000. Dan juga untuk tenaga kerja penelitiannya kami sendiri beranggotakan kelompok beranggotakan 6 orang, dan setiap orang kami sudah membagi ke dalam berbagai bidang. Yang pertama ada marketing, ada Tari Triana dan juga Nasya Andini. Yang kedua bagian keuangan ada Hendrawan Bangkit dan juga saya sendiri Afifah Mutiarani. Yang terakhir ada bagian produksi, yaitu ada Andreas Fernando Samosir dan juga Ade Irdianti. Dan juga yang terakhir, lokasi usaha atau tempat usaha yang kami lakukan, yang kami buat, yaitu kami membuat stand sendiri atau toko sendiri. Insya Allah akan kami buat di rencananya di Raung-Raung Pekanbaru yang berada di Jalan Arifin Ahmad, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Kenapa kami lakukan di situ? Karena letaknya cukup strategis, karena Raung-Raung merupakan food park atau tempat wisata kuliner dan juga merupakan tempat tongkrongan, salah satu tempat tongkrongan hits yang berada di Pekanbaru yang tentu saja banyak didatangi oleh remaja dan juga masyarakat umum yang sesuai dengan customer segmen kami. Saya akan menjelaskan perkembangan dari segi pemasaran dan keuangan. Pemasaran yang kami gunakan yaitu kami akan membuat sebuah sosial media ataupun seperti Instagram, dan kami akan membuat sosial media bisnis kami, dan di sana akan tersedia katalog ataupun menu-menu yang akan tersedia di sana. Dan teman-teman juga bisa untuk memesan pre-order di Instagram kami. Dan untuk progres kemajuan untuk bagian keuangan, yaitu sumber dana yang kami peroleh yaitu dari sumbangan sukarela ataupun sumbangan wajib masing-masing kelompok, anggota kelompok.
Sumber dana tersebut akan dialihkan untuk memajukan progres kemajuan bisnis. Seperti yang telah kami lakukan, yaitu membuat sampel dan sisa dari sumber dana tersebut akan disimpan ke dalam kas bisnis ini. Adapun rincian biaya yang digunakan untuk membuat sampel dari kebab sayang yakni seperti tabel berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang SDM analisis, bisnis, dan strategi bersaing yang digunakan. Dalam menganalisis bisnis, kami menggunakan metode SWOT yang merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity kesempatan, dan threat atau ancaman, yang dimana strength dan bisnis kami ialah dimana sulit bahkan belum ada yang menemukan produk kami serta paduan dua makanan khas luar yang memiliki cita rasa berbeda, dan kelemahan di bisnis kami ialah tidak cocok bagi kalangan yang tidak menyukai pedas dan memiliki batasan umur guna untuk menjaga kesehatan pelanggan, tetapi bisa kami tawarkan produk yang tersedia lainnya. Dan melihat kesempatan atau opportunity, bisnis ini sangat menarik sebab makanan-makanan dengan inovasi baru biasanya dapat menarik pelanggan untuk mencoba, dan ancaman mungkin yang akan kami hadapi ialah munculnya pesaing hingga akan membuat kami akan membuat lebih menarik lagi pada produk kami. Kalau SDM, kami bisa merekrut karyawan atau kami sendiri yang akan menjaga sistem tersebut secara bergantian. Kami memiliki ciri khas tersendiri dari produk-produk lain yang memiliki nilai lebih, yakni berbeda dengan kebab pada umumnya yang menggunakan saus tomat, mayones atau kebab samyang. Memiliki ciri khas yang sangat berbeda, yaitu menggunakan saus samyang atau sayang yang menggabungkan rasa gurih dan nikmatnya saus samyang, dan kami melakukan promosi menggunakan sosial media dan teman. Nah, sedangkan untuk customer segment atau segmen pelanggannya, kelompok kami lebih merujuk kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan dari usia 15 sampai 50 tahun. Kenapa usia di bawah 15 tahun tidak masuk ke dalam customer segment kami? Karena menurut kesehatan, makanan yang banyak mengandung pedas tidak baik untuk kesehatan, pencernaan, dan pertumbuhan. Sedangkan di usia 50 tahun ke atas tidak masuk ke dalam customer segment kami karena pada usia 50 tahun ke atas itu lebih dianjurkan untuk memakan makanan yang sehat dan banyak yang mengandung serat. Nah, sedangkan untuk nilai proposisinya, produk kami menawarkan produk yang jarang bahkan belum ada ditemui, yaitu kebab sambal samyang, yang merupakan makanan perpaduan antara dua negara, yaitu Turki dan Korea. Karena antara kebab dan sambal samyang yang akan menambah cita rasa yang unik yang bahkan belum pernah ditemui sebelumnya. Baiklah, berikutnya ialah channel, di mana channel ini memiliki arti yaitu bagaimana cara kita menyalurkan, memperjualbelikan atau memperdagangkan produk kita kepada customer atau kepada pelanggan. Channel yang kami pilih ialah website dan toko sendiri. Website seperti contohnya itu ialah Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Serta toko sendiri di mana nanti kami akan membangun stand di suatu tempat dan di mana pelanggan bisa mengunjungi stand tersebut. Dengan website juga kami dapat mempromosikan melalui Instagram dan akun sosial media lainnya untuk agar mereka bisa memesan melalui GrabFood, Shopee Food, dan GoFood. Di mana kelompok kami sudah mencapai tahap menentukan channel dan membuat sampel produk kami agar pelanggan bisa mengetahui bagaimana produk kami yang akan kami produksi. Dalam membangun bisnis pasti ada beberapa kendala yang harus kita hadapi. Seperti yang kendala kami hadapi ialah modal. Karena belum tahu modal berapa yang harus dikeluarkan untuk membangun bisnis tersebut,
dan harus menentukan beberapa bagian seperti key partnership, key resources, key activities, revenue streams, cost structure, dan customer relationship. Dengan menentukan yang saya sebutkan tadi, maka bisnis kita akan memperkecil atau mengurangi risiko yang terjadi, dan kita dapat menentukan modal berapa yang harus kita keluarkan untuk membangun bisnis tersebut. Dan masalah yang kedua yang kami hadapi ialah mengatur antara waktu kami sebagai mahasiswa dan untuk berjualan tersebut atau membangun bisnis tersebut, karena sebagai mahasiswa waktu sangat penting, karena kita harus pandai mengatur waktu antara kita membangun bisnis dan kuliah. Rencana kedepannya yang ingin kami harapkan dari ide bisnis kami ini yaitu yang pertama yaitu produk ini dapat dikenal oleh masyarakat secara luas. Yang kedua, produk ini dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu bisnis ini dapat berkembang hingga kami dapat membuka beberapa outlet di berbagai daerah. Yang keempat yaitu kritik dan saran serta masukan dari customer dapat disampaikan melalui sosial media kami atau via Instagram. Itulah hasil laporan kemajuan usaha dari ide bisnis kami ini. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.